Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kodong salam ketempelung sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang hormati ADM Perhutani yang diwakili Wakil ADM Perhutani Pak Bambang Ibu Siono, ya, Pak Bambang. Juga yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, hadir Kepala Dinas Pariwisata, siapa lagi, DPMD ada yang mewakili, Satpol, Cipta Karya, dan yang lainnya yang hadir, Pak Camat, Pak Daramil, Pak Kapolsek, Komandan Pos AL, Kepala Pol Airut, istilahnya kepala ya Pak, bukan komandan. Kepala Pol Airut, juga Bapak Kepala Desa Mas Didit yang masih semangat, Kepala Adat Pak Karyo, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh warga Desa Srikonco, Kecamatan Batur, adik-adik mahasiswa yang sekarang KKN di Srikonco, hadirin beserta tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti rangkaian festival adat budaya Desa Srikonco yang dikemas dengan selamatan adat sesaji Satu Suro ke-118. Semoga kegiatan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan ke jalan kebenaran. Atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya menyambut baik sekaligus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong dalam mendukung terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Adapun yang menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan juga bagi saya pribadi untuk dapat menyaksikan secara langsung suasana guyup rukun di antara warga Desa Srikonco dan sekitarnya dengan perhutani dan dengan musikal serta jajaran Pol Airut, juga Pos Lanal, Pos Angkatan Laut. Ini mudah-mudahan kegiatan ini mampu menjadi wadah silaturahmi, sudah memperkokoh semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kalau Bapak Adat sudah sampaikan seperti itu, bahwa kegiatan ini bukan kegiatan tahayul. Tahayul itu kan ngarah ke alam gaib, fungsinya alusan. Ya, kegiatan ini kalau dilihat dari ajaran Islam, ini sebenarnya ajaran peninggalan Wali Songo, yaitu di mana adat yang sudah berjalan di daerah itu dilestarikan, uri-uri budaya disesuaikan dengan ajaran Islam. Nah, di Islam itu yang penting pertama niat, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya. Itu akan jadi pahala atau akan jadi sia-sia, tergantung. Kalau niatnya ibadah kepada Allah, maka dia perbuatannya jadi ibadah. Tapi kalau niatnya untuk show off, untuk promosi, untuk cari nama, ya nggak dapat pahala, hanya dapat ketenaran. Tapi niatnya baik, insya Allah akan memberikan pahala yang baik. Yang penting di dalam Islam itu Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baiknya manusia yang beri manfaat pada sesamanya. Dan hari ini kita lihat kegiatan yang dilakukan oleh panitia adat maupun Pak Kepala Desa Bibit, manfaatnya jelas, semua orang senang bahagia. Nah, membahagiakan orang ini adalah salah satu dari ajaran Islam untuk selalu memberikan yang terbaik pada sesamanya. Di kegiatan ini kita lihat gotong royong saling membantu, dan saling membantu itu ajaran Islam. Rasulullah telah bersabda, innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi aunil akhi. Allah akan membantu kepada orang yang selalu membantu orang lain. Jadi orang bantu orang lain itu akan dibalas lebih 10 kali lipat daripada yang diperbuat. Makanya orang yang sering membantu orang lain itu sampean muhasabah, introspeksi. Sampean pernah bantu apa, ketika sampean kesulitan itu pasti ada yang membantu. Itu bismillah. Orang yang tidak kenal bantu kita kecelakaan di jalan, tahu-tahu orang bantu. Nah, itu bantuan itu dari balasan amal perbuatan kita. Tapi kalau sampean ada kecelakaan, mengalami kesusahan, nggak dibantu orang, sampean ilingo bahwa sampean itu insya Allah tidak pernah bantu orang. Tapi selama orang pernah bantu orang, tidak akan pernah ada kesulitan dimanapun berada. Saya tidak menyodorkan diri, tapi tahaddusun bil hikmah itu ya gak tahu. Saya dulu sejak kecil itu setiap ada orang kesulitan mesti saya bantu. Saya kebetulan punya keahlian dulu itu dandani sepeda motor rusak di jalan. Setiap saya lihat motor mogok saya betulin, walaupun saya tidak pernah belajar tapi tahu sendiri. Nah, akhirnya bisa berjalan. Dan ketika saya kesulitan juga, waktu saya jalan-jalan ke Bali, mobil saya itu kebelendong. Yaitu orang pecalang di Bali itu nolongi semua, padahal tanpa komando, tanpa tahu ketika saya kesulitan ada yang bantu. Waktu pergi haji juga ketika kesulitan dibantu. Bahkan orang tanya, sampean amalannya apa Pak? Orang lain diperiksa waktu di pemeriksaan di masukan imigrasi di Arab Saudi itu ketat. Nah, rombongan saya 40 orang nggak ada yang diperiksa, jalan masuk gitu. Ini kalau orang sering membantu orang lain, ya, itu dalam kesulitan apapun nanti ya orang lain itu membantu. Tanpa harus menghitung kok tak bantu ini, kok besok bantu apa, tak usah. Pokok bantu orang niat ikhlas, nanti bukan orang yang dibantu itu yang menolong kita, tapi orang lain akan guyup bantu kita, karena memang dasarnya Allah akan membantu kita selama kita mau bantu orang lain. Ini untuk adik-adik mahasiswa jadi pegangan. Kalau ingin kamu nanti menjadi orang yang ditokohkan, dijadikan panutan oleh masyarakat, mulai sekarang berbuatlah yang terbaik untuk masyarakat. Jadi kalau Pak Ketua Adat sopo nandur bakal panen, sekarang nandur disik mumpung sik muda, nanti kalau sudah lulus kamu akan panen, tanduranmu akan kembali lagi. Pak Kades juga sama, selama jabat kepala desa diwakafkan, diikhlaskan dirinya untuk bantu orang lain, maka setiap kesulitannya akan ada yang bantu. Ya, saya tidak berlebihan, saya jadi bupati efektifnya 2 tahun, tapi ketika saya jadi bupati itu mulai dari pusat sampai ke daerah bantu semua. Bayangkan saya orang desa jadi bupati, presiden bantu saya, ini kan nggak masuk akal, tapi faktanya terjadi. Ya, ketika saya baru dilantik ketemu Pak Presiden, Pak Jokowi, saya, Pak Jokowi, Pak Gubernur, Pak Dekarwo, ya berempat duduk bareng. Jalan nasional sini nggak pernah dibangun sejak dulu. Saya ngomong langsung kepada Pak Presiden di rumah makan Batavia, ya, Pak Presiden, saya jadi dewan sudah itu tahun 2019, nah tahun 2020 sudah mulai tahun 99 sampai sekarang saya berkecimpung di pemerintahan. Tapi yang namanya jalan nasional itu tidak pernah dibangun. Ada Pak Basuki, Menteri Keuangan, Pak Presiden itu langsung perintah Pak Basuki, apa benar begitu? Pak Karwo langsung jawab, ya Pak, ya.
besok minggu depan saya akan bangun ya. Ketakutan karena saya lapor presiden ya, minta ke presiden. Nah itulah kalau kita sering membantu orang ketika dalam kesulitan, ya banyak yang bantu. Ya saya tak berlebihan, sekarang ini Bapak Ibu Kabupaten Malang sedang jadi idolanya pemerintah pusat. Apapun dimulai dari Malang, termasuk nanti Pak Presiden Prabowo terpilih, kita akan memulai makan gratis di Malang dan sudah bangun di Kepanjen Pak Dantamil ya, itu sudah tahu. Kalau Dantamil sudah diberitahu oleh Pak Dandim karena yang menangani dari Kemenhan. Nah ini adik-adik mahasiswa yang masih muda-muda, mulai sekarang tanamkan sikap membantu orang lain, tanam jasa ya. Siapa ya, kalau ada puisi itu, siapa menebar angin akan menuai badai, pasti sampean kakean pola untuk ya oleh badai, tapi nanam nandur bagusan itu nanti cukuli bagus. Cuman orang nandur bagus belum tentu cukuli bagus ya. Orang nandur pari mesti cukul suket ya, cukul suketnya ikut ya, gak mesti. Tapi nandur suket gak mungkin tumbuh pari. Makanya nandur keapian itu cukul baik, tapi jeleknya itu selalu menggoda. Tapi sampai nandur jelek tidak mungkin nanti akan dapat kebaikan, dan itu sesuai dengan ajaran Islam ya. Kalau kita berbuat baik maka akan dibalas kebaikan. Ini sedikit mensinkronkan apa yang disampaikan Pak Ketua Adat supaya kegiatan ini tidak dianggap tahayul. Ini di Islam ada semua dasarnya. Di Quran surah Al-Baqarah, man amala sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaihi wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Siapa yang berbuat baik akan diterima pembalasan baik dari Allah. Siapa berbuat jelek, dia akan mendapat balasan jelek juga dari Allah, dan Allah tidak akan pernah dolim kepada hambanya. Ini pengertian saya bahwa Allah tidak akan membalas orang berbuat baik mau dibalas baik, enggak. Tapi kalau orang berbuat baik mesti dibalas baik, tapi orang berbuat jelek ya dibalas jelek. Ini seimbang sesuai dengan amal perbuatan. Maka mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, kita harus upayakan berbuat yang terbaik untuk selamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan jangan sekali-kali suka ngata-ngatain orang jelek. Itu ya kembali ke awak diri. Jadi sampean kita nih, orang selalu mengatakan dia itu jelek-jelekan orang lain, sebenarnya dia itu lebih jelek dari orang yang dijelekkan. Itu harus dipahami. Makanya orang suka jelek orang lain gak usah dituduh, dia sendiri itu lebih jelek dari yang diomongkan. Itu Al-Quran ya. Jadi di Al-Quran itu jelas orang yang selalu menjelekkan orang lain sebenarnya itu lebih jelek dari orang yang dijelek-jelekkan. Maka di ajaran Islam itu disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Jika kamu memang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah kamu berkata baik, aw yasmut, atau diam ya. Jadi mahasiswa tidak bisa komentar api, komentar diam saja. Komentar kita komen di medsos di apapun itu komentarnya, komennya yang baik-baik saja supaya menebar kebaikan. Ini perintahnya ajaran Islam, dan uri-uri budaya ini ngajarkan ini semua. Tanya Pak Karyo, tidak ada ya kegiatan adat, kegiatan ini ngajarkan kejelekan, dah ngajak orang supaya baik. Saya tanya tadi Pak Kades Lil Sambikolo itu apa? Yaitu untuk mengharap kita itu lepas dari segala mara bahaya. Lil Sambikolo, saya ini keturunan Madura Pak, tapi lahirnya di Gondang Legi di sebuah desa. Jadi Jawa gak pasti ngerti, tapi bukan Kak Jawa ya. Nah ini di Islam jelas diajarkan Pak Karyo itu. Jadi ini adat sesajen ini, sajian itu memberi sedekah ya. Memberi sedekah pada sesamanya itu sedekah tutadfa'ul bala. Jadi sedekah itu lir sambipolo, artinya sedekah bahasa Arabnya dapat menyelamatkan kita dari segala bahaya. Sedekah itu tutadfa'ul bala, sedekah nolak bala ya. Tolak bala itu
itu kalau di Islam ya harus bersedekah dan berdoa kepada Allah, karena apa yang terjadi itu hanya takdirnya Gusti Allah di kita ini. Nah, di hadis yang lain Rasulullah menyampaikan afdhalus sedekah it'amut ta'am, sebaik-baiknya sedekah yang ngasih makanan, ya berupa sekali tumpengan. Dan ini ajarannya Wali Songo, itu diambil dari sebuah hadis, jadi bukan tahayul tadi. Kalau tahayul nanti ngarahnya ke tuyul ya. Jadi itu Pak Karyo, Pak Karyo ya. Jadi kalau mau diskusi ini nanti Pak Camat, Pak Karyo boleh datang ke sana, nanti tak cereh-cereh dan sampean niati bener, dan ini jadi ibadah ya. Ini yang, dan niatnya untuk ibadah kepada Allah, memberikan kepada sesamanya. Kalau dilarung ke sana sampai niat makan iwak. Nah, Rasulullah sendiri itu nyampaikan ya, ketika ada anjing kehausan itu suruh kasih minuman dulu. Jadi sedekah pada hewan itu setengahnya wajib, mendahulukan hewan yang kelaparan daripada untuk diminum sendiri. Itu ada cerita hadis seperti itu. Jadi itu niatnya nih dibuang ke laut, dia makan iwak aja gede-gede supaya nanti dipancing oleh gede-gede. Itu barokah. Iwak yang dipakani kalau di ngeliep itu kepala kebu yang dipakani, itu isinya banyak, ikannya besar-besar ya. Kalau di daerah lain itu malah ada kapal ditenggelamkan ya, sing berpikiran lain mau betir, tapi itu untuk rumah-rumah ikan supaya bisa bertelur, beranak pinak di sana. Nah, ini ada niatnya tergantung itu ya. Makanya saya mengapresiasi uri-uri budaya ini dengan harapan masyarakatnya semakin sejahtera, semakin guyup, dan semakin rukun, dan karena kerukunan tadi akan menurunkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini Bapak Ibu dari uri-uri budaya ini, makanya saya dukung penuh setiap kegiatan adat, karena al-adatu muhkamatun, adat itu sebagai juga hukum di antara kita. Makanya apa yang sudah berjalan kita lanjutkan, yang baik kita teruskan agar nanti kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian kita tak boleh lupa bahwa kita juga berkewajiban untuk senantiasa menjaga diri dari perbuatan yang membawa kerusakan baik pada diri sendiri dan orang lain maupun alam sekitarnya, sehingga kita harus menjaga alam sekitar ini, harus tetap dijaga kelestariannya, sehingga uri-uri budaya untuk melestarikan alam ini kewajiban kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa manfaat untuk kesejahteraan Kabupaten Malang. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita bersama. Semangat pagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sadusi ampun nada berbien keranten. Selajengipun inggih punika lung panampi bantuan fasilitas pendingin Desa Srikonco dumateng Ketua Panitia. Dumateng Bapak Siono Karyo Utomo dipun aturaken minggah wonten panggung kapurih nerami bantuan saking Bapak sadusi. Allahumma sholli ala Muhammad. Matur suwun dipun aturaken mugi-mugi napa ingkang dipun dawuhaken migunani dumateng kita sedaya, lan mugi-mugi ingkang dipun serahaken bantuan menika dipun terami kalian Allah Ta'ala lan dipun bales kelawan kesayangan wonten donya tumuginipun wonten akhirat.